lagi dengan Gandes di sini. Ternyata banyak juga jenisnya. Saya kira selama ini waterproofing itu hanya berupa lapisan-lapisan aja yang hanya dipuaskan. Ternyata perlu juga kita untuk menambahkan model karpet seperti ini ya Pak ya. Iya, membran waterproofingnya ada yang bisa diekspos juga dan ada juga yang bisa ditaruh di atas di bawah tegel atau keramik ya. Iya. Nah, tapi ini kayaknya ada yang beda deh. Ada yang berbentuk seperti ada yang seperti busa juga ya. Ini apa ya Pak ya? Ini satu jenis atau sistem kita sebut roof garden atau green roof. Jadi kalau ibu atau teman-teman di luar sana mendesain rumah yang di atap decknya itu mau ditanamin pohon-pohon bunga-bungaan, nah kita memiliki satu sistem namanya roof garden, di mana sistem ini terdiri dari beberapa lapisan. Itu udah satu sistem semua ya? Betul Ibu. Jadi kita menganggap bagian paling bawah ini adalah si beton. Oke. Kita menganggap betonnya 18 cm misalnya. Oke, 18 cm secara struktur. Kemudian di atas beton langsung dilapisin ini. Bisa iya. Bisa juga kita melapiskan dengan thermal insulasi untuk meredam suhu agar suhu di bawah ruangan lebih dingin. Tetapi kalau di Indonesia sepertinya masih sejuk, jadi sepertinya tidak terlalu signifikan ya, kecuali kita di Afrika atau di negara 4 musim. Tapi dari sistemnya Bapak ini tetap ada ya atau enggak? Ada pilihan tentatif. Bisa ada, boleh juga tidak. Kemudian setelah beton kita langsung menempelkan namanya itu anti-rot, anti akar, tapi membran waterproofing. Betul, sehingga air tidak mampu menyentuh ke beton dan juga akar tidak mampu menyentuh ke beton. Oh gitu ya. Ya, jadi lebih aman. Nah, di atas membran waterproofing ada lapisan geotextile. Jadi fungsinya untuk menyaring kalau ada pasir yang jatuh ke bawah sehingga tertahan di bagian geotextile. Di atas geotextile ada namanya Q-drain. Jadi sifatnya itu menampung air sehingga pada musim kemarau kita tidak perlu boros air. Oh, bisa juga ya? Yes. Karena air akan tertampung di kantong-kantong cangkang ini. Kalau airnya penuh, di sini ada bolong-bolongan yang air langsung mengalir ke permukaan membran waterproofing. Nah, itu nanti akan mengalirkan roof drain. Langsung dibuang ke riol. Oh, langsung dibuang ke riol? Iya, langsung dibuang ke riol. Nah, di atas key drain atau drainase ini ada sejenis filtrasi yang fungsinya untuk memfilter media tanam. Sehingga tanah yang di media tanam ini tidak jatuh ke dalam si cangkang-cangkang air ini. Nah, kurang lebih seperti ini. Ini cocok banget tuh buat hobinya yang WFH itu ya, di rumah bertani, berkebun bisa ya, nggak perlu lagi ya. Berkebun, nanam apa aja, nanam sayur, nanam bunga. Tapi kalau boleh tahu Pak, ini sistem ini sudah banyak di Indonesia atau sudah banyak di luar negeri? Kalau ini jujur sih sebenarnya kita impor di luar negeri, dari luar. Ya. Kalau di Indonesia sepertinya sih mungkin ada, tetapi masih konvensional. Tapi rata-rata sih yang terpasang di Indonesia hampir semuanya itu impor, baik dari Eropa maupun dari Asia gitu. Jadi kalau mau nih ibu-ibu yang senang bercocok tanam nih, yang berkebun di atas atap rumahnya, silahkan hubungin Pak Jupri, DM langsung. Keren juga ya berarti ya kalau untuk ibu-ibu yang senang cocok tanam nih ya. Nah, kira-kira cara pemasangannya ini perlu teknisi atau hanya tukang biasa? Misalnya kan saya punya tukang nih, lagi renovasi. Nah, terus saya perlu panggil tukangnya Bapak atau gimana nih? Sebenarnya sih kita itu selalu ada partneran, Bu. Partner kita itu biasanya disebut aplikator. Jadi tim itulah yang akan mengaplikasikan biasanya. Kalau di Indonesia sudah banyak sih. Di Jakarta aja lebih dari 50 aplikator. Oh ya? Bandung, Surabaya, Semarang, Sabang sampai Merauke gampang lah ditemuin.
Jadi udah banyak berarti ya di Indonesia untuk Lumayan. yang masakan membran ini. Sudah banyak sekali. Boleh dong lihat-lihat nanti contohnya bisa di-sharing dong. Pak. Boleh. Kita udah masang loh Oh iya? yang jenis ini di Bandara Soekarno-Hatta. 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 Oh, sih. Terus yang jenis yang ini kita sudah pasang di PLTG Pekanbaru. Kenapa yang ini di Pak LTG? Maksudnya ada hubungan dengan panasnya atau gimana? Tidak sih sebenarnya, hanya pilihan. Oh, Dan juga mungkin spesifikasi yang sesuai dengan yang dibutuhkan. Kalau untuk di rumah-rumah tinggal, wow sudah banyak sekali, termasuk ya di daerah Cibubur, di daerah Bintaro, pokoknya banyak nih Bu. Nah, nih kembali Ruko-ruko juga. ke masalah budget nih Pak, nih yang agak-agak ini nih ya, maksudnya kita ambil kisaran aja. Mengenai pemasangan pertama, mengenai bahan, mulai kayaknya mengenai pemasangan. Kalau kita punya tukang tadi kayak Bapak bilang ada aplikatornya, ada fee spesial atau paket gitu bersama tukangnya atau gimana? Terkadang dua opsi. Terkadang si aplikator mengambil paket terpasang. Paket terpasang ya. Owner membayar kepada si aplikator secara terpasang, terima beres. Jadi aplikator belanja atau order ke TBR, kemudian dipasangkan oleh si aplikator. Gitu ya. Tapi ada juga metode lain, si owner bisa belanja ke TBR, si kontraktor bisa belanja ke TBR juga. Jadi banyak versi sih sebenarnya. Nggak kita nggak menutup pasar lah Bu. Siapa aja welcome kita. Nah, budgetnya kisarannya nih Pak. Kalau ada ibu yang penasaran ya kan Bu ya, kita pengen tahu nih mahal nggak sih gitu loh. Kalau tapi kalau untuk masalah mahal relatif ya, karena mutu ya. Oh ya, sorry, jaminannya berapa lama Pak? Berapa tahun untuk ini? Kalau lifetime kita menyebutnya di brosur itu 10 tahun. Tetapi faktanya lebih dari 30 tahun. Oh ya? Jadi sangat menjamin lah. Itu cuan banget ya, enggak irit dong Bu. Sangat sehingga tidak perlu mengeluarkan biaya tahun kedua, tahun ketiga. Apa kuat setiap tahun selalu renovasi? Saya tuh ya Pak ya pernah tuh punya satu rumah, ampun tiap tahun tuh dak betonnya harus dilapisin, terus kalau udah musim hujan bocor di mana-mana, pusing saya. Jadi kira-kira ini disurvey, masih bisa disurvey. Jadi maksudnya gini, kalau saya telepon Pak Jupri, saya di rumah dan disurvey dulu gitu ya. Oke. Jadi nanti bukan kita yang menentukan. Jadi Pak Jufri nanti bisa menyarankan yang mana produknya gitu atau gimana? Kita lihat dulu kondisinya seperti apa. Terkadang kan ada area yang memang benar-benar tekukannya berbeda. Jadi ada juga area yang tidak terlalu terekspos ke matahari. Jadi kita memberikan saran mana yang pantaslah dipasangkan gitu. Tidak serta-merta kita memaksakan kepada owner, pasang ini tidak begitu gitu. Kalau misalnya area tersebut mau dipasang tempat, katakanlah misalnya barbecue, kita tidak akan menyarankan yang warna hijau ini, tetapi kita menyarankan warna hitam. Kemudian di atasnya dilapisi keramik lagi. Oke, bisa ya, bisa. Jadi nggak terlalu ini ya. Iya. Nah, saya punya proyek nih Pak. Mau nanya nih sekalian dong ya Bu ya, siapa tahu bisa ya. Sebenarnya sih saya tuh lagi nyari untuk satu rumah carport ya. Dia mau renovasi atap carportnya. Tapi kalau seandainya digabungkan dengan, ini masih pemikiran, masih alternatif desain ya, digabungkan dengan atap lain bisa nggak Pak? Maksudnya di tengahnya mau ada kaca gitu. Nggak jadi masalah. Nggak jadi masalah ya. Jadi penting ada batasannya. Ada kali air atau gimana? Tinggal kita naikkan aja nanti ke bagian pembatasnya aja. Ada beberapa foto nanti kita bisa tampilkan ya. Oke. Terus apa lagi ya? Kayaknya itu ya. Satu lagi proyek itu ada rumah tinggal yang memang mau di dak beton. Jadi kalau bisa, sorry, jadi kepikiran nih ya, tiba-tiba pop up gitu aja. Jadi
Kalau seandainya ada rumah tinggal, dia hanya untuk bagian jemur-jemuran, tapi nggak terlalu sering dipakai lah. Tapi dia hanya berupa tambahan, nggak mau terlalu mahal gitu loh Pak. Oke. Itu gimana cara efektifnya, budgetnya ya untuk mengefisienkan budget? Kita sih biasanya memberikan saran itu pakai yang granul saja. Oh gitu ya. Kalaupun misalnya ownernya menginjak-injak pada saat jemur pakaian, terus servis AC, ini tidak jadi masalah. Tapi kalau misalnya mau diperkuat lagi agar tidak mudah lepas batunya saat diinjak, kita bisa improvisasi dicat pas di bagian akses untuk ke area yang dituju. Berarti bisa dimotif-motifin dong ya? Bisa. Karena pakai cat ya? Oh, mengerti. Jadi nih Bu, ceritanya kalau seandainya kita pilih yang tadi motif yang halus, kita harus tambahin dengan keramik lagi. Itu pasti take cost lagi ya Pak ya? Ya, betul. Nah, jadi kalau nggak pengen terlalu banyak makan biaya, bisa pilih yang granulnya ini gitu. Jadi tinggal hubungin Pak Jupri. Kita bisa efektif yang mana? Tahan 30 tahun loh Bu. Masa setiap tahun harus ngecat? Aduh, kayak saya tuh pusing sekali, makanya menghubungi Pak Jupri nih. Gitu kira-kira. Siap, kita siap banget. Oke. Oh, keren banget ya ternyata setelah kita ulik-ulik ini ya Pak ya. Masalah bocor itu ternyata ada solusinya. Kenapa nggak dari dulu ketemu Pak Jupri ya? Asal ya. Ya, berarti produk Indah ini pada waktu. benar. Ini produknya ada loh, rooftop garden. Jadi buat ibu-ibu yang pengen berkebun nih, males banget sama taman yang di depan rumah, ribet dengan yang segala macamnya. Atau yang nggak punya kebun, bisa nih pindahin ke atapnya. Yes. Tinggal panggil Pak Jupri. Sistemnya nggak usah pusing, tinggal tanya sama dia. Urusan itu dia yang pasang. Kemudian masalah ini saya baru kaget loh. Ternyata lifetime 30 tahun ya. Iya. Dibandingin saya ngecat selama ini, aduh ya ampun, tiap tahun saya harus ngecat. Saya pikir itu paling pintar loh, paling afdol enggak ya Pak ya? Oh keren Untung ya. ketemu saya. Iya benar. Kayaknya perlu hubungin Pak Jupri deh. Masalah yang lainnya, terutama yang detail-detail tuh, masalah kantongnya, masalah retak, bocor, beres semua ya sama Pak Jupri. Iya. Terima kasih sekali ya Pak Jupri atas waktunya. Terima kasih atas kesempatannya, penjelasannya. Mudah-mudahan proyek saya bisa lanjut ke Bapak. Amin. Amin. Harus dong. Sabang sampai Merauke banyak bangunan loh Ibu. Betul. Jadi ibu-ibu atau rekan-rekan lain yang pengen tahu banget detailnya, nanti akan saya beri Instagramnya untuk di DM langsung. Oke Pak Jupri? Terima kasih sudah mau menyaksikan. Salam jumpa lagi. Bye-bye. Tetap sehat, semangat selalu. Social distancing. Jangan lupa please klik like dan subscribe supaya kamu bisa terus menyaksikan tayangan kami. Serta bunyikan loncengnya supaya kamu bisa terus mengikuti. Terima kasih.